Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأهل بيته الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Adik-adik yang memakai lato-lato di luar untuk berhenti dulu. Ma'asyiral kiram, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, nikmat yang besar dari Allah yang maha besar, pada hari ini kita berada di tempat yang penuh dengan pahala yang besar ini. Semoga dengan hati yang bersyukur, lisan kita memanjatkan puja-puji tanda syukur kepada Ilahi atas nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin terasa nikmat di hati. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang martabatnya tertinggi di sisi Ilahi, manusia yang paling mulia yang pernah melangkahkan kaki di atas permukaan bumi. Dan kita pun ikut terangkat karena kita bagian dari umat yang dibimbing oleh sang Nabi. Oleh itu, sebagai tanda terima kasih kita dan sebagai tanda jasa beliau kepada kita, perbanyaklah salawat dan salam kepadanya, khususnya di hari yang penuh berkah ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam As-Sahih atau As-Sahihaini dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatayn لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على مهلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. Tidak ada boleh hasad, tidak ada boleh iri, kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah berikan harta, maksudnya di sini harta melimpah.
harta yang berlebih, nikmat yang besar, fasallatahu ala mahlakatihi, lalu dia tundukkan harta ini tanpa takut habis sama sekali fil haq, dalam kebenaran, dalam hak. Artinya dia habis-habisan berinfak dengan harta yang Allah berikan. Wa rajulun atahu Allahu hikmah, dan seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, yakni al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Fayaqdi biha, lalu dengan ilmu itu dia memutuskan perkara, memberikan fatwa, wa yu'allimuhun nas, dan mengajarkan kepada masyarakat ilmu tersebut. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hasad pada asalnya ada dalam setiap tubuh manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tidak ada satupun tubuh kecuali di dalamnya ada bibit hasad. Fa ammal karim fayukhfihi, adapun orang yang akhlaknya mulia, orang yang beretika, dia sembunyikan dan tidak dia perturutkan. Wa ammal laimu fayubdih, adapun yang akhlaknya buruk dan perangainya rendah, maka dia akan perlihatkan dalam kata dan tingkah, sehingga tidak bisa dia sembunyikan. Pada asalnya hasad adalah mazmum, tercela, karena Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u fi qalbi ahadin hasadun wa iman. Tidak mungkin bergabung dalam diri seseorang antara hasad dengan iman. Idza wujida ahaduhuma rufi'al akhar, bila salah satunya ada, yang lain akan pergi atau pindah. Hasad ada, iman pergi. Iman kokoh, hasad pun minggat. Berkumpul dua-dua dalam jiwa manusia tidak mungkin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hasad dengan makna ini adalah hasad ketika melihat orang mendapat nikmat, lalu iri dan dengki, ingin nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya dengan apapun cara. Ini adalah dosa besar yang membuat setiap insan yang memiliki sifat ini minal muflisina fil akhirah, orang yang paling bangkrut di akhirat nanti. Hiyal haliqah, kata Nabi SAW, inilah yang mencukur seluruh amalan kita. Kalau cukur artinya habis semuanya, bukan menggunting tetapi mencukur. Dan ini jelas dosa besar dan sangat dilarang oleh Allah yang maha besar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ada hasad yang mahmud, yang dipuji, dan ini pengecualian sesuai kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara saja. Artinya hasad dengan makna positif, hasad yang membuat kita termotivasi dan terhasung, terdorong dan bersemangat untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh yang mendapatkan nikmat tersebut. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan,
rajulun atahu Allahu malan, seorang laki-laki atau seseorang Allah berikan baginya harta berlebih, fasallatahu ala mahlakatihi fil haqq, lalu harta ini dia gunakan dalam segala bentuk kebaikan dan kebenaran, bentuk kebaikan dan kebenaran, menyebarkan ilmu dengan harta, memberikan nafkah kepada para penuntut ilmu, atau untuk berjihad fi sabilillah, membangun rumah-rumah Allah, mengalirkan air-air minum dan air bersih ke rumah-rumah warga, menanam pohon-pohon yang berbuah, mencetak Al-Quranul Karim, memelihara anak yatim dan janda, serta segala pintu-pintu kebaikan. Selalu ada yang dia lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini patut kita untuk hasad kepadanya dengan makna yang ditafsirkan oleh Nabi sendiri, di mana seseorang melihat saudaranya mendapatkan harta yang banyak, lalu dia menggunakan dalam segala bentuk kebaikan, subhanallah, lalu dia berkata, ya laitani utitu mithla ma utiya fulan, andainya saya diberikan Allah seperti yang diberikan kepada si fulan, fa af'alu mithla ma yaf'al, saya akan melakukan seperti yang dia lakukan. Dilihatnya si fulan dengan hartanya membangun masjid dengan nafkah pribadinya, lalu dia bercita-cita, andainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan membangun masjid seperti yang dia bangun, bahkan lebih. Dilihatnya si fulan membangun madrasah, membangun sekolah untuk kebaikan umat kaum muslimin, untuk supaya mereka bebas dari kejahilan terhadap agamanya, dan memberikan jaminan kehidupan bagi para penuntut ilmu dan bahkan para guru dan pengajarnya gratis. Maka dia pun berkeinginan, andainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan tanggung seluruh pembiayaan dari alif sampai ya, dari A sampai Z, dan saya akan sejahterakan seluruh orang yang terlibat dalam menuntut ilmu tersebut. Karena sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang menyiapkan orang yang pergi berjihad fisabilillah dengan biayanya, maka Allah persiapkan, maka Allah berikan pahala seperti orang yang berjihad. Man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan. Siapa yang membiayai para penuntut ilmu, seperti orang yang menuntut ilmu. Siapa yang membiayai orang berjihad, seperti orang berjihad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bolak-balik sejarah, akan kita dapatkan para sahabat Nabi adalah orang-orang pertama yang melakukannya. Ini sudah maklum, kita ketahui. Tercatatlah nama-nama besar seperti Uthman bin Affan yang wakafnya sampai hari ini masih mengalir, bahkan rekeningnya pun di bank terbesar di Arab Saudi masih ada. Tersebutlah nama Abdurrahman ibn Auf yang dalam hidupnya pernah meminjamkan uang atau harta kepada sepertiga penduduk Madinah. Sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya, dan sepertiga dari yang pernah berhutang diputihkannya, artinya tidak dibayar. Talhah bin Ubaidillah baru saja menjual tanah dan asetnya yang dikonversikan dengan rupiah hari ini tidak kurang dari 1,2 triliun rupiah,
matanya tidak bisa tidur sebelum harta itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah. Allahu Akbar. Tidak bisa tidur sebelum harta itu dibagikan semuanya kepada penduduk Madinah. 1,2 triliun kaum muslimin, bukan 1,2 juta, apalagi 120 ribu, atau apalagi 12 ribu. Ini di kalangan as-salaf. Ini bukan hal yang aneh, bukan sesuatu yang langka. Rata-rata mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka disifati Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengutamakan saudaranya sekalipun mereka sebenarnya dalam keadaan kesulitan. Itu di zaman as-salaf adalah hal yang biasa. Lalu kita bolak-balik lagi sejarah sesudahnya sampai dengan kita hari ini. Ternyata subhanallah, sampai hari ini masih banyak insan-insan yang patut kita iri kepadanya. Manusia-manusia berhati bersih, manusia-manusia yang tulus masih kita temukan dalam umat ini. Itu petanda bahwa umat ini adalah dalam kebaikan. Ada seorang pangeran di Arab Saudi, di saat pecah perang di Suriah, banyak mereka yang korban perang. Lalu dia biayai haji para korban perang tersebut, 250 orang, ditanggung seluruh biayanya. Seluruh biaya ditanggung secara pribadi. Abdul Aziz ibn Fahad bin Abdul Aziz, anak dari Raja Fahad, yang memang lukisan tangannya dalam bab kebaikan tidak terbantahkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada yang bernama Sulaiman Ar-Rajihi rahimahullah ta'ala, yang tercatat sebagai insan pewakaf terbesar di sepanjang sejarah dunia. Beliau tercatat sebagai orang nomor 142 manusia terkaya di dunia. Dia memiliki masjid dengan kapasitas 70.000 orang. Dengan kapasitas 70.000 orang. Masjid terbesar setelah Masjidil Haram dan Al-Masjidun Nabawi Syarif, lengkap dengan segala fasilitas yang dimiliki. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun bagi Allah sebuah masjid, dalam riwayat walau kabah hasiqatat, sekalipun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Beliau ini kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah, yang memiliki semboyan hidup yang terkenal, farrij kurbah adkhil farha wantadhiril jaza' minal karim. Farrij kurbah adkhilil farha wantadhiril jaza' minal karim. Farrij kurbah adkhil farha wantadhiril jaza' minal karim. Lapangkan kesulitan orang yang mendapatkan kesulitan. Buat manusia ini bergembira dan senang dengan apa yang kau miliki. Tunggu balasannya dari yang maha mulia dan maha kaya dan maha pemurah. Artinya apa? Masalah balasan Allah yang lebih mengetahui. Ini semboyan bukan kosong, tapi adalah kenyataan yang beliau alami sendiri. Beliau ceritakan ketika beliau masih di sekolah dasar, orang tuanya yang hijrah dari Yaman ke Makkah, termasuk keluarga yang miskin, sampai suatu ketika sekolahnya hendak melakukan tamasya untuk anak-anak. Si Sulaiman kecil waktu itu
ketika mengadu ke orang tuanya untuk mendapatkan 1 rial, 1 rial, yang rupiahnya hari ini lebih kurang 4.000 rupiah, tapi orang tuanya tidak memiliki. Bayangkan bagaimana anak kecil tidak bisa pergi bersama teman-temannya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahasia pada hamba-hambanya. Ketika belajar di kelas, gurunya yang asli Palestina mengajukan suatu pertanyaan, dan alhamdulillah terjawab oleh Syekh Sulaiman. Lalu diberinya hadiah 1 rial. Bayangkan bagaimana gembiranya sang anak. Dengan 1 rial ini dia kembali bisa bergabung dengan teman-temannya. Ingat, 1 rial 4.000 rupiah yang diberikan kepada anak kecil. Sungguh kesannya luar biasa. Setelah dia tamat sekolah, karena bukan dari keluarga yang kaya, beliau segala bentuk kerja dia lakukan, dari buruh kasar sampai jualan barang-barang kasar, sampai akhirnya terkumpullah sedikit modal. Dia memperhatikan bahwasanya para jemaah yang datang haji atau umrah membutuhkan tempat penukaran uang. Lalu dia buka tempat perdagangan valuta asing yang besarnya hanya 1 meter kali setengah meter, atau 1 meter kali 1 meter di kota Makkah. Allahu Akbar. Dari 1 meter kali 1,5 meter ini akhirnya berkembang menjadi bank terbesar se-Arab Saudi. Subhanallah. Dengan apa kaum muslimin? Dengan apa kaum muslimin? Dengan kejujuran dan dengan infak yang tak pernah berhenti. Allahu Akbar. Setelah 50 tahun dia pun mencari tahu di mana sang guru yang dulu pernah melapangkan kesempitannya, yang dulu pernah menggembirakannya. Lalu dia dapatkan sang guru sudah pensiun dengan keadaan yang sungguh menyedihkan dibanding dengan orang lain. Lalu dia menanyakan, wahai Syekh, apakah engkau masih ingat ada seorang anak yang pada saat itu engkau tanyakan suatu pertanyaan, lalu dia jawab dan engkau beli 1 rial? Sang guru sudah mulai lupa kepada muridnya ini. Apakah engkau hendak mengganti 1 rial itu lagi dengan beriku hari ini 1 rial? Lalu Syekh Sulaiman mengatakan, irkabis sayyarah, silakan masuk ke mobil ini. Lalu dia sendiri yang menyetir membawa sang guru dan sampai ke sebuah villa besar. Lalu dia katakan, ya Syekh, ara'aita hadil villah, lihatkah villa ini wahai sang guru? Ini adalah milikmu dengan mobil ini semuanya. Villa ini adalah milikmu sejak hari ini dengan mobil-mobilnya. Dan gajimu setiap bulan kau terima sampai akhir hidupmu. Dia berikan sang guru gaji bulanan sampai beliau wafat. Wallahi ya Syekh, demi Allah ya Ustaz, sesungguhnya kegembiraan saya dengan 1 rial yang kau berikan lebih jauh daripada kegembiraan menerima villa ini. Barakallahu li lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه وآله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, andainya kita membayangkan 250 orang haji kita biayai dengan biaya sendiri di saat mereka wukuf di Arafah, Allah turun ke langit pertama menyambut doa-doa mereka yang wukuf di Arafah. 250 orang mendoakannya dengan penuh khusyuk dan rasa syukur. Dan itu tidak sekali, berkali-kali. Selama hidup pasti akan teringat, karena memang diri ini tercipta akan ingat setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Setiap orang berbuat baik pasti akan teringat, dan selama itu didoakan. Bayangkan andainya kita membangun sebuah masjid lalu diisi oleh orang-orang yang salat, rukuk, sujud dan khusyuk, lalu mereka pun setiap masuk mendoakan, tanpa mendoakan pun orang-orang yang salat di dalamnya, karena kita yang menyiapkannya mendapatkan pahala yang tidak terhingga seperti mereka melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka. Bayangkan anak-anak yang tidak sanggup untuk menyambung sekolahnya, lalu kita biayai sehingga mereka menjadi seorang alim, seorang ahli agama, lalu dia pergi berdakwah ke sana kemari, dan kita adalah penyebabnya seperti kita yang melakukannya. Yang seperti ini patut kita untuk iri kepadanya, dan ini adalah iri yang dibolehkan supaya kita mudah-mudahan mendapatkannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, masih banyak kisah-kisah anak manusia hari ini. Seperti Salah Atiyah di Mesir, hampir tidak ada pelosok negeri di Mesir kecuali namanya terpampang di situ. Beliau berbisnis, berbagi saham dengan Allah. Awalnya 10%, akhirnya seluruh sahamnya diserahkan ke jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika membuka usaha, mereka asalnya orang biasa, tetapi dengan kehendak Allah yang maha pemurah menjadi orang-orang luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Suwaid menghabiskan sebagian besar umurnya di belantara Afrika berdakwah, ribuan masjid yang dia bangun, ribuan sekolah yang dia dirikan, puluhan ribu anak-anak terputus sekolah dia selamatkan. Ketika dia wafat, mungkin jutaan orang, mungkin puluhan juta orang di mana-mana di berbagai negara orang menyolatkannya secara gaib. Tidakkah kita berharap di saat kita wafat, siapa yang disolatkan oleh 40 orang beriman, ikhlas mereka mendoakan, Allah berikan ampunan untuk kita. Bagaimana kalau yang mendoakannya adalah puluhan juta? Inilah yang diharapkan oleh mereka. Apakah mereka langsung melarat setelah itu? Ternyata Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Abdurrahman bin Auf yang infaknya kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini 700 miliar lebih, tapi ketika beliau meninggal dia mewasiatkan ribuan ekor kambing, ratusan ekor sapi. Kalaulah boleh dia berwasiat lebih dari sepertiga, mungkin dia wasiatkan lebih, tapi wasiatnya tak boleh dari lebih dari sepertiga. Nah ternyata setelah beliau meninggal sehari, orang memotong-motong emas untuk dibagi kepada ahli warisnya tidak selesai. Sesungguhnya Allah mengganti. Kalau tidak di sini, insya Allah di hari nanti. Wa ma indallahi khairun wa abqa, yang di sisi
Allah lebih baik dan lebih kekal. Maka simpanlah harta kita di sisi Allah, karena simpanannya tak pernah rusak. Jangan disimpan di rekening kita, karena yang kita tinggal itu entah kemana, dibagi-bagi sama anak-anak setelah kita, entah ingat atau tidak bagian kita. Tapi kita yang harus mempersiapkan untuk kita. Tidak banyak, tapi jangan sampai lupa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma hdina wahdi bina. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wala dhallin wala mudillin. Allahumma in aradta bi khalqika fitnah faqbidna ilayka ghayra maftunin. La hawla wala quwwata illa bika. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li sawahibina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih du'atana. Allahumma aslih ulama'ana. Allahumma aslih madarisana. Allahumma aslih mujtama'atina. Allahumma aslih nisa'ana. Allahumma aslih fatayatina. Allahumma aslih syababana. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.